Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyi dulu ya. Berdiri semua. Kalian tahu lagu Tangan ke Atas? Tahu ya. Oke, kita nyanyikan sambil digerakkan ya. Oke. Semuanya nyanyi. Allah ke sampingmu, tangan ke depan, iman berenang, duduk berarti siap berdoa. Lakukan kita tangan digulungkan, gulung, tangan digulung. Ulang melingkar, gulungkan, tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan maju. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera juga. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam. Dua penari. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi satu. Siap berdoa. Nah, silakan duduk. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Dipersilakan untuk terus memimpin kita dalam doa. Amin. Nah, terima kasih. Apakah hari ini semuanya hadir atau ada semuanya yang sakit dan tidak datang? Semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai ini akan menjadi lebih tertib. Jadi itu tema pembelajaran kita pada hari ini. Oke, namun sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, tentu alangkah baiknya kita harus meditasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahannya mematuhi peraturan. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mengilustrasikan contoh norma pelanggaran norma di suatu tempat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Oke. Namun sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, saya ingin bertanya dulu pada siswa, apakah kalian pernah melihat orang yang melanggar peraturan? Pernah. Ya, coba saja orang yang sering kamu melihat melanggar peraturan seperti apa? Berkendara motor. Ya, berkendara motor. Christine apa? Coba Christine sebutkan pelanggaran yang pernah kamu lihat. Tidak mematuhi ya, tidak memakai jas. Terusan pelanggaran misalnya apa saja? Coba yang pelanggaran saja yang pernah kamu lihat. Tentunya pasti kita pernah melihat orang melakukan pelanggaran ya, pasti. Coba sebutkan contohnya apa? Apa? Ya, membuang sampah ya. Itu merupakan pelanggaran yang melanggar. Misalnya diceritakan saja melanggar berkendara, tidak pakai helm dan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang saya mau tanya, di mana kalian sering melihat orang melakukan pelanggaran? Di sekitar di jalan, di sekolah, di rumah. Oke, kalian sudah tahu, sudah menjelaskan menyebutkan pelanggaran yang
peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Contohnya peraturan tidak tertulis adalah adat istiadat. Nah, beberapa contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini di slide ini ada tabel yang merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, ini yang merupakan dari peraturan tertulis yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menggunakan helm saat berkendara, memiliki SIM, STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor, dan siswa harus berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, sedangkan tabel kedua peraturan tidak tertulis atau normal. Peraturan tidak tertulis itu tidak berubah di sembarang tempat, jadi tidak boleh menulis sembarangan. Yang kedua, tidak menyalakan alat elektronik saat hari raya Nyepi di Bali. Kemudian menghindari pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Kemudian mengumumkan badan saat berjalan melewati orang yang lebih tua. Maksudnya duduk di depan orang yang lebih tua. Kemudian melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Jadi inilah yang dimaksud dengan peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara aturan tertulis dengan tidak tertulis. Nah, di sini perbedaan peraturan tertulis, aturan yang pasti mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa atau sanksinya berat. Jadi ini yang dimaksud dengan peraturan tertulis. Kemudian peraturan tidak tertulis, aturannya tidak tertulis. Ada aturannya tidak tertulis dan tidak pasti. Ada aturan tidaknya alat penegak hukum yang tidak pasti. Dibuatnya oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa, sanksinya ringan. Jadi itulah disinilah perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, kemudian slide berikutnya, pentingnya mematuhi norma dan peraturan yang berlaku. Tujuan dibuatnya norma dan peraturan adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma dibuat agar perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik maupun perpecahan dalam masyarakat. Beberapa pentingnya mematuhi aturan dan norma adalah sebagai berikut. Sanksi dari peraturan tertulis bersifat memaksa dan tegas, sehingga bagi yang melanggar tidak dapat terhindar dari sanksi tersebut. Agar membuat pelanggar jelas sehingga tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut, agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Mencegah terjadinya perselisihan, konflik maupun perpecahan dalam masyarakat. Skip dulu. Ya, sampai di situ mengenai peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis. Apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, jadi saya harap kalian semua sudah paham ya. Karena tidak ada yang bertanya. Oke, kali ini ada pertanyaan di slide. Nah, di sini sanksi apa yang akan diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang tertulis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, hukuman. Susah? Oke. Sanksi apa yang akan diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang tertulis? Nah, jawabannya, sanksi yang diberikan biasanya berupa hukuman penjara seumur hidup hingga mati bagi pelanggaran berat. Sanksi merupakan ancaman hukuman dan menjadi alat pemaksaan untuk ditaatinya suatu kaidah, undang-undang dan norma-norma hukum. Di sini ada pertanyaan kedua. Apa saja sanksi peraturan tidak tertulis? Sanksi peraturan tidak tertulis yaitu hukum tidak tertulis
Ya, sekali. Jadi di sini sudah dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini tidak ada yang ingin bertanya. Ibu akan menutup pembelajaran kita sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyi dulu, ya. Kalian tahu lagu Terima Kasih Tuhan? Ya, silakan berdiri kita nyanyi bersama-sama. Oke, kita nyanyi terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada yang mau memimpin kita dalam doa? Tirsa.